kita baru mau merasakan dan berkata Tuhan Yesus itu selalu baik, teramat baik dan selama-lamanya baik. Walaupun kita ada masalah, tapi kita bilang Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Dia tidak pernah mengecewakan kita sampai saat ini juga. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bangkit berdiri. Kita mau rasakan kuasa Tuhan ada di tengah-tengah. Dari awal tahun 2022 ini kita berserah sama Tuhan. Kita percayakan kuasa Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
yang datang penuh dengan sukacita, masalah, penyakit, apapun juga tuh, pulang penuh dengan kebahagiaan, penuh sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapa, saya serahkan semuanya ibadah ini ke dalam tangan. Kami rindu Roh Kudus, Kau ada di hati kami semuanya. Kami rindu Roh Kudus, kami tahu Roh Kudus berikan kami sukacita. Terima kasih Bapa, saya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, awal, pertengahan, sampai akhir ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk dulu. Saudara bahagia? Amin. Hari ini kita merasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman, ya.
kaum wanita. Amin. Coba saya mau dengar suara kaum prianya. Tahun 2022 lebih semangat atau lebih nggak semangat lagi? Amin. 1, 2, 3. Kaum bapak ini mana suara kaum bapak, kaum laki? Ya, kaum wanita siap. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Kalau suami istri kecuali maut nggak boleh memisahkan. Amin. Tidak ada perceraian atau apapun juga. Haleluya. Kita mau bilang segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya.
puji Tuhan kalau duduk enak ya. Apalagi pujian yang berkata Tuhan Yesus itu baik, sangat baik, teramat baik. Amin. Haleluya. Masih kuat berdiri ya. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Sepertinya saya mau buka ruang kesaksian ya. Coba kan awal tahun 2022, siapa yang merasakan Tuhan sudah berikan kesehatan, berkat di tahun 2021. Nah, sekarang tahun 2002, siapa yang mau mengucap syukur sama Tuhan? Tuhan tidak pernah selalu tinggalkan kita. Amin. Kalau belum ada, saya dulu deh. Haleluya. Saya berterima kasih sama Bapak, sama Ibu yang sudah berikan kesempatan saya boleh memuji Tuhan di tempat ini. Semuanya bukan karena kuat gagah, tapi semua kemurahan Tuhan. Saya mau menyaksikan cintanya Tuhan sama kehidupan saya. Tuhan sudah tolong saya yakin juga Tuhan pasti tolong kalian. Amin. Ini tentang suami saya. Suami saya itu dulu pernah bekerja di tempat ini juga ya, berkumpul sama Pak Randy, bergabung sama Sandi, Pak Eka. Nah, pokoknya sama Ci Amoy juga gitu ya, udah tahu deh suami saya. Tahun kemarin Januari memang suami saya itu stroke ringan. Waktu pertama kali saya nggak pernah merasakan dia itu stroke. Memang dia kalau jalan suka miring. Namanya dulu pembalap motor ya. Dia dulu pembalap motor dan kepalanya udah dibelah. Tapi waktu saya belum kenalan ya saudara ya, belum tahu dia. Saya lihat fotonya dulu, kalau tahu dulu dia masih begitu, saya nggak mau saudara. Kecil, kurus, gitu, jelek gitu ya. Karena kepalanya kan udah dibelek gitu ya saudara ya. Dia balap motor di Bandengan, terus tabrak trotoar, kepalanya sini hancur, pecah. Sampai dibawa ke rumah sakit di mana nggak ada yang mau terima. Ini menurut cerita dari teman-teman dia ya saudara, dan dari keluarga orang tuanya. Nah sesudah itu akhirnya dia dibawa ke mana saudara? Yang terakhir ke Cipto. Ke Cipto digeletakin.
dia nggak punya biaya. Namanya rumah sakit harus ada hepeng dulu. Kalau nggak ada hepeng mana mau, pasti dia digeletakin. Ternyata dia menurut orang-orang udah 2 bulan atau 3 bulan nggak hidup. Tapi mujizat itu suami saya ya saudara ya. Akhirnya dia hidup sampai tahun kemarin. Nah setelah itu menikah sama saya bla bla. Saya punya anak, nanti kesaksiannya buat anak saya semua ya. Ini tentang riwayat suami saya dulu. Setelah itu dia stroke pada tahun kemarin. Tiba-tiba stroke. Akhirnya saya bingung ya. Karena saya bekerja, anak saya cuma 1. Lalu saya bilang, dalam nama Yesus, kamu nggak stroke. Saya bilang gitu. Ternyata rancanganku bukan rancanganmu. Rencanamu bukan rencanaku juga ya. Saya nggak tahu rencana Tuhan itu bagaimana. Nah setelah itu ternyata suami saya stroke ringan. Pada saat waktu dia stroke, menurut hati saya bagaimana ya? Saya itu takut gitu ya, karena saya lihat orang kalau namanya sakit apa tuh trauma sama anak saya, karena anak saya pertama udah meninggal gitu. Kemudian suami saya stroke, udah saya di rumah, dia di rumah, saya nggak mau kasih dia kerja dulu. Tapi lama-lama saya mikir, wah kayaknya bahaya kalau orang stroke di rumah terus stres tuh, lama-lama dia bisa bagaimana gitu ya. Akhirnya saya bilang, ya udah kamu mau, maksudnya kamu mau berkumpul di kantor pergi pagi. Saya salut sama Pak Randy. Pak Randy tuh selalu pulang pergi jemput suami saya. Dia jemput paginya, pulangnya diantar lagi. Saya nggak khawatir gitu ya Pak ya Bu ya. Karena saya bekerja, kadang-kadang saya suka liatin CCTV dulu. Saya punya CCTV nih sampai setiap hari saya beli gitu ya. Sengaja saya mau lihat dia ngapain gitu. Kalau misalkan dia lagi bolak-balik kan namanya stroke kan takutnya mendadak, kalau kedua kali lagi jatuh susah kayak menurut orang-orang ya. Udah, saya suka liatin. Kalau misalkan dia lagi begini, jadi saya suka bilang, kan CCTV saya bisa bicara ya. Diam, kamu boleh duduk, kamu boleh bergerak gitu, gini gitu saudara ya. Saya lihat dari kantor, makanya itu teman saya suka bilang, lu liatin CCTV melulu. Ya iyalah, saya khawatir. Saya bilang di rumah nggak ada pembantu. Suami saya bisa sendiri, makan sendiri, mandi sendiri. Tapi memang jalannya agak timpang gitu. Nah setelah itu udah dia rajin ke gereja doa pagi. Suami saya memang udah bernazar dari anak saya belum lahir sampai anak saya yang cowok perjaka udah 24 sekarang ya. Dia doa pagi terus, walaupun hujan, walaupun apa, tetap dia doa pagi. Akhirnya saya izinkan dia doa pagi kemana-mana, tapi saya selalu tuntunin dia terus. Kadang-kadang kalau namanya orang stroke suka marah saudara ya, dituntunin gak mau. Malu gua kata dia. Kok malu? Saya bilang, pokoknya saya dimarahin deh, ada aja kena deh kok sasarannya saya. Udah. Nah kemudian waktu dia meninggal saya nggak tahu saudara ya. Saat dia mau terakhir, dia di rumah Pak Sandi. Saya masih WA-WA-an, masih ada loh WA dia. Tanggal 23 dia meninggal, 23 paginya, siang, sore jam 4 dia masih WA saya di rumah Pak Sandi. Dia senang kalau pergi jalan-jalan kumpul sama Pak Sandi, sama Pak Randy gitu, senang dia deh ya. Saya bilang, inget ya, masker dipakai, saya bilang gitu, bla bla bla. Saya doa puasa, kalau setiap hari Sabtu saya doa puasa di gereja saya. Nah, saat itu saya nggak punya firasat sekali bahwa suami saya mau meninggal. Saya sempet jalan sama teman saya, habis pulang doa puasa, saya ke sini, sampai jam 7 malam, saya mau pulang. Saya bilang, udah saya mau pulang saya bilang gitu ya. Udah sampai di rumah, saya lihat rumah saya terang semuanya, lampu dinyalain, pompa air nyala. Nah, saya lihat suami saya ada di kamar mandi gitu. Setelah itu saya bilang, beres-beres rumah dulu. Saya kan biasa pulang kerja tuh, pulang mana saya beres-beres rumah. Rumah saya nggak ada pembantu gitu, cuma cuci gosok. Lalu saya beres-beres, saya lagi mau kebelet ke WC. Saya bilang, aduh ini orang mandinya lama amat ya. Saya bilang begitu. Saya ke kamar mandi, memang pintu nggak dikunci gitu, saudara, cuma dirapiin. Setelah saya masuk ke kamar mandi, saya buka,
Aduh saudara, suami saya udah ngegeletak di lantai, sampai saya kelojotan ya. Tuhan Yesus tolong saya bilang gitu. Aduh sampai saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya bilang gitu. Lalu saya bolak-balik ke kamar bingung gitu, sendirian saya di rumah. Setelah itu ya saya liatin suami saya terus di kamar mandi ya. Terus saya ingat, saya balik lagi, saya pegang tangan dia, saya pegang kepala dia. Aduh kayak tangannya udah dingin gitu ya. Kemudian saya teriak keluar dari kamar, saya keluar pintu ya. Tolong saya kok, saya bilang gitu. Ada kok dengar ke tetangga saya. Bingung dia, karena ada ngeribut gitu ya. Kenapa Cin ini? Kata dia gitu. Kok Sugi, kok Budi meninggal? Saya bilang di kamar mandi. Waduh pada datang semua tetangga-tetangga saya. Udah datang ya. Kan keluar dari kamar mandi susah saudara ya, udah kaku badannya gitu ya. Udah setelah itu banyak yang pada tolongin saya. Soalnya saya bingung ya pada saat itu bagaimana. Kemudian bawa ke puskesmas, dokter nggak ada yang mau karena pandemi COVID, takut macam-macam. Akhirnya tetangga saya ada orang Muslim, udah tenang kata dia, bawa ke puskesmas Cengkareng. Ayo kamu, kata dia. Udah deh, akhirnya dibawa ke sana, dia bikin surat buat ke rumah dukanya. Rumah duka juga nggak ada yang mau terima karena apa? Mana suratnya dari dokter, dari mana-mana, nggak ada yang mau terima. Akhirnya puskesmas tolongin saya taruh dia di rumah duka daerah Bandengan. Saat waktu pulang dari rumah duka, Tuhan kasih saya pujian lagu ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu saudara ya, saya sempat waktu suami saya masih di rumah duka, saya dikasih pujian itu ya. Tuhan berikan saya kekuatan, puji-pujian. Makanya saudara, puji-pujian itu menguatkan kita. Nggak ada puji-pujian yang nggak menguatkan kita. Menurut hati, saya mau teriak, saya belum bisa gitu. Kenapa suami? Orang-orang pada bilang, lu bagaimana sih suami meninggal nggak tahu? Ya saya kan ke gereja, saya juga nggak punya firasat, saya bilang begitu. Tapi saya tahu Tuhan pasti yang terbaik buat kehidupan saya. Amin. Dan sudah hampir 1 tahun, tanggal 23 ini udah 1 tahun. Tanggal 31 kemarin dia masih terakhir sampai di kantor ini, kita bakar-bakar jagung, bakar ikan ya, kita berkumpul sama di tempat ini. Tapi saya yakin, percaya, suami saya lihat saya di tempat ini. Amin. Saya yakin Tuhan pasti tolong saudara-saudara juga. Amin. Haleluya. Nanti kesaksian lagi berikutnya. Inilah kesaksian saya, Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan. Amin. Siapa lagi? Satu lagi? Ada? Oh, ya. Udah waktunya ya. Kita mau mendengarkan firman oleh hambanya yang sudah ada di tengah. Ya, kita bangkit berdiri. Musik akan selalu berganti. Musik akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
umur hidupku. Benar Bapa, melalui lagu yang kami naikkan ini, inilah pernyataan iman kami bahwa Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau yang senantiasa peduli, Engkau yang senantiasa mengasihi setiap kami, Engkau yang mengerti segala pergumulan dan masalah kami. Bahkan sehelai rambut kami jatuh, semuanya Tuhan ada di dalam kendali, bahkan seizin Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur kami boleh melewati hari tahun yang lalu Tuhan, dengan semua pemeliharaan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan jika pada hari ini Tuhan, kami boleh beribadah di minggu pertama dari tahun 2022, kami bersyukur kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam semua hal-hal yang dahsyat yang Tuhan sudah lakukan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami melalui ibadah pada minggu pagi ini Tuhan. Terima kasih Engkau yang memimpin kami, dan melalui firman yang akan kami dengar pada hari ini Tuhan, Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan, Engkau senantiasa sembunyikan supaya Engkaulah yang terlihat. Biar hamba boleh senantiasa ada di belakang dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan Tuhan yang memberikan kami hikmat kewahyuan supaya kebenaran yang kami dengar bukan saja menjadi sebuah pengetahuan, tetapi semuanya itu akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Ya, saya sebagai gembala GBI Alpha Omega, seluruh pengurus dan seluruh jemaat ya, tentunya mengucapkan selamat tahun baru 2022 bagi setiap kita semua yang boleh hadir dan boleh beribadah pada minggu pagi ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah membuktikan betapa baik dan betapa Dia sangat mengasihi setiap kita sampai dengan hari ini. Dan hari ini saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita ya, karena kebaikan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita boleh melewati, kalau kita lihat flashback ke belakang, ada begitu banyak mungkin kehilangan demi kehilangan yang kita alami, baik orang-orang yang kita kasihi ya, kesaksian daripada Cibini ya. Mungkin juga ada banyak hal-hal yang terjadi di tahun 2021. Tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada jalan-jalan Tuhan yang seringkali tidak kita dapat mengerti dan kita dapat selami. Tapi percayalah, di balik semua pergumulan, semua masalah yang kita alami di hari-hari ini, firman Tuhan bekerja bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan yang besar bagi setiap kita di tahun 2022 ini. Amin. Mari kita siap menggenapinya dengan tuntunan daripada Tuhan. Oke, hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan tema khotbahnya adalah membangun kesehatan rohani. Temanya adalah membangun kesehatan rohani. Mari kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Saya akan baca ayat yang ke-22. Ya, Bapak Ibu Saudara baca yang 23 ya. Berlanjut 24 saya dan 25. Cuman 4 ayat kita akan membaca ayat ini. Oke, sudah dapat semua? Ya, sudah bisa lihat juga di LCD. Ayat ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas,
hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari dunia yang fana, tetapi dari dunia yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Mari kita membaca bersama-sama ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, di tahun yang baru ini kita melihat bahwa ada sesuatu hal yang penting yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita bicara soal resolusi di tahun 2022 atau target-target visi yang ingin kita capai di tahun 2022, mungkin kita lebih menekankan tentang bagaimana kita membangun pekerjaan kita, usaha kita, ya, bahkan mungkin pelayanan kita, kehidupan kita. Kita mau coba bangun bagaimana hidup kita di tahun 2022 bisa lebih baik, tentunya secara ekonomi, secara perusahaan target bisa tercapai, kemudian sebagai karyawan kita mau untuk bisa memiliki sesuatu kapasitas yang lebih baik, ya, potensi-potensi yang kita miliki bisa kita terus kembangkan supaya pekerjaan kita, target-target itu bisa tercapai di tahun 2022. Itu semua tentunya baik. Tetapi ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus juga kita bangun dalam kehidupan kita, yaitu membangun kehidupan rohani. Amin. Bagaimana kita membangun kehidupan rohani sehingga hidup rohani kita itu menjadi hidup rohani yang sehat. Nah, seakan-akan dengan kalimat ini kita bertanya, berarti ada kehidupan rohani yang gak sehat. Nah, kehidupan rohani yang gak sehat ini seperti apa? Ternyata manusia rohani kita ini, yang ada di dalam kita ini, yang penting, yang harus kita jaga, yang harus kita bangun, bisa bertumbuh kepada hal-hal yang tidak sehat. Contohnya kalau kita mungkin mengisi hal-hal dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang membuat manusia rohani kita tercemar. Contohnya melalui tontonan-tontonan yang tidak baik, melalui pendengaran kita dengarkan mungkin hal-hal yang negatif, sehingga yang di dalam ini tercemar, terkamiri, ya, dengan hal-hal yang berasal mungkin dari dunia, pikiran-pikiran dunia, masukan-masukan kedagingan, hal-hal yang bisa membuat manusia roh kita, manusia batinia kita menjadi sakit, kecewa, bahkan sakit hati, pahit hati. Itu yang bisa membuat manusia rohani kita, kehidupan rohani kita menjadi kehidupan rohani yang tidak sehat. Tetapi biarlah di tahun 2022 ini kita fokus untuk membangun manusia rohani kita, kehidupan rohani kita untuk menjadi sehat, menjadi lebih baik. Sebab kalau manusia rohani kita, kehidupan rohani kita ini sehat dan baik, maka tentunya semua dalam kehidupan kita, baik pekerjaan, baik pelayanan, hubungan keluarga, hubungan dengan anak, dalam pekerjaan, semuanya akan menjadi baik. Karena kita punya pengaruh, ya, karena kehidupan rohani kita yang baik ini mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Bukan kita yang dipengaruhi oleh orang-orang dunia, orang-orang belum mengenal Tuhan yang mencemari kehidupan rohani kita. Ya, jadi inilah pentingnya kita fokus kepada hal-hal yang penting di tahun 2022 ini.
Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25, Rasul Paulus menginginkan orang-orang percaya yang di perantauan itu tetap sehat secara rohani. Nah, jadi kalau biasanya minimal ya setahun sekali mungkin ada orang yang perlu mengadakan medical check up secara fisik, ya kan, pengen lihat apakah hasilnya baik. Wah, ternyata hasil check up-nya misalnya kita punya darah, tekanan darahnya, tensinya sering naik gitu ya. Atau misalnya oh ternyata ada diabetes, oh ternyata ada kolesterol, dan banyak kali penyakit-penyakit yang kalau kita check up ternyata wah ini tubuh kita ini nggak sehat. Kita harus jaga, kita harus antisipasi supaya mulai menjaga hidup kita menjadi sehat. Nah, demikian juga kehidupan rohani. Kita juga harus check up, ya, rajin check up untuk melihat apakah hidup kita ini sudah sehat secara rohani atau belum. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya dalam hal kita berkata-kata, ya, dalam kita berbicara, atau dalam hal sikap, tingkah laku kita. Kalau kita melihat, mungkin kita gak bisa lihat diri kita. Yang bisa lihat diri kita biasanya kalau saya suami, istri, ya, istri yang paling tahu nih soal baik buruknya kehidupan saya adalah istri bisa melihat. Kalau misalnya demikian, misalnya kebalikannya, kalau istri berarti suami sebenarnya bisa melihat. Kalau misalnya udah nggak ada, baik itu mungkin ada yang hanya cuma tinggal mamanya atau papanya aja, ya tentu anak bisa melihat, ya, akan sikap. Demikian juga orang tua bisa melihat sikap daripada anak. Nah, ini salah satu indikator yang bisa kita pakai untuk bisa menilai apakah kehidupan rohani kita ini sudah sehat atau enggak, supaya hubungan dalam keluarga itu menjadi baik. Saya percaya kalau kita fokus memperhatikan kehidupan rohani kita, kehidupan rohani keluarga kita untuk tetap sehat, baik hubungan suami istri, hubungan antara orang tua, maksudnya dengan anak, ini sehat, ini baik, maka hidup kita akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Amin. Rohanian kita jadi sehat, keluarga kerohaniannya sehat, maka gereja juga akan menjadi gereja yang sehat. Kalau gereja sudah menjadi gereja yang sehat, maka bangsa ini juga akan menjadi bangsa yang sehat. Nah, ini dimulai dari keluarga. Saya bicara juga dengan Pak Randy ya beberapa kemarin lah kita bicara soal mengenai hal-hal yang terjadi di sekitar kehidupan daripada umat Tuhan. Ternyata ya ini juga survei membuktikan bahwa ada begitu banyak hubungan-hubungan keluarga yang sudah tidak baik, sudah tidak sehat, ya. Banyak kali keluarga menjadi sasaran iblis untuk menghancurkan hubungan antara anak dengan orang tua, ya. Nah, inilah yang sedang terjadi di bangsa kita, di gereja. Ini sedang terjadi. Bagaimana dengan yang di luar gereja? Bagaimana dengan kehidupan orang yang tidak percaya? Tentunya lebih hancur-hancuran. Tapi bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, umat Tuhan, mulai mengubah ya kehidupan keluarga kita, sehingga kehidupan kerohanian dari setiap anak-anak kita dapat kita perhatikan dengan baik, supaya gereja akan lebih mudah, ya. Jadi jemaat semua kalau kehidupan rohaninya baik, tentunya sehat, tentunya semuanya pengen melayani. Betul kan? Tidak ada yang cuma datang hanya untuk beribadah hari Minggu, ya cuman jadi jemaat biasa. Tapi kalau kehidupan rohani kita sehat, maka kita semua mulai punya kerinduan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mau menjadi berkat. Di pekerjaan pun juga akan menjadi orang-orang yang berintegritas. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan, dan perusahaan itu akan diberkati Tuhan. Oleh karena orang-orang percaya yang hidup benar, kehidupan rohaninya sehat, ya. Nah, jadi di sini Rasul Paulus melihat supaya orang-orang percaya di perantauan tetap sehat secara rohani, dalam artian mereka hidup kudus,
prima secara rohani, ya tentunya kalau prima kita mau supaya hidup kita juga secara rohani, bukan saja fisik. Kalau misalnya atlet, dia mau mencapai sebuah pertandingan atau mau mencapai sebuah tujuan untuk menjadi juara dalam sebuah perlombaan, dia menjaga fisiknya untuk tetap prima, ya, bukan cuma sekedar bugar, sehat, tapi prima. Nah, demikian juga manusia rohani kita atau kehidupan rohani kita juga harus bukan sekedar sampai di sehat, bukan sekedar bugar secara rohani, tapi prima secara rohani. Wah, kalau prima secara rohani ini mungkin ini orang-orang yang kalau di ngomongin jahat nggak pernah balas. Dia paling cuma bisa mengasihi dan mengampuni. Nah, ini adalah orang-orang yang prima secara rohani. Ya, saya berharap setiap kita jemaat Tuhan juga harus mencapai kehidupan, punya target memiliki kehidupan rohani yang prima. Bukan sekedar sehat, tapi kalau orang udah prima, maksudnya udah punya secara kesehatan, ya, baik secara fisik, ini bicara secara fisik, hubungannya dengan rohani. Kalau kita punya prima, rohani yang prima, wah ini pastinya orang ini dicari bukan karena buat masalah gitu ya, ini berbeda, tapi dicari karena orang ini menjadi berkat, orang ini disukai, orang ini hidupnya menyenangkan. Orang akan datang untuk bertanya, bagaimana sih untuk punya kehidupan yang baik seperti Bapak atau Ibu. Ini jadi orang-orang yang akan jadi berkat. Saya percaya melalui firman yang kita dengar hari ini, kita semua mau mencapai target itu. Amin. Di tahun 2022, mari kita belajar menerapkan firman Tuhan. Maka hidup kita akan berubah dan hidup kita akan memiliki kehidupan rohani yang menyenangkan Tuhan. Terus juga Petrus juga berharap supaya mereka tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tentunya itu yang paling penting yang harus jadi target utama kita di tahun 2022 ini. Ya, kalau di tahun 2022 ada mungkin hal-hal yang kita mau kejar, sekarang ini kita kejar hal-hal yang rohani. Karena target atau visi daripada GBI di tahun 2022 ini adalah tahun kesehatan rohani. Jadi kita akan kejar itu supaya hidup kita boleh menjadi berkat. Oke, ada 3 hal yang diajarkan Rasul Petrus yang kita akan belajar pada hari ini supaya kita dapat membangun kesehatan rohani yang sangat penting ada dalam hidup kita. Nah, yang pertama adalah ada 3 kata kerja. Yang pertama sadari, yang kedua terima, yang ketiga lakukan. Nah, kita lihat dulu yang pertama, yaitu sadari. Sadari apa? Sadari hidup di bumi ini sementara. Yang pertama, hidup di bumi ini sementara. Kita harus sadar. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Kemuliaannya hanya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini, ternyata semua kita yang hidup ini gambarannya Petrus berkata seperti rumput. Terus kalau kemuliaan daripada rumput itu ada apanya? Ada bunganya. Nah, demikian juga rumput itu suatu saat kering, mati. Bunga rumput pun sekalipun itu bagus, indah, juga akan mati. Ya. Jadi ada 2 nih pilihan orang Kristen. Yang pertama mau jadi rumput aja, jadi orang biasa aja, ya biasa-biasa aja. Yang penting minggu ke gereja, yang penting masih percaya Yesus lah, cukup lah, misalnya seperti itu. Ya nggak salah juga, ya kan. Yang penting udah banyak yang murtad, saya tetap percaya Yesus kok, gitu kan. Ya itu baru sekedar jadi rumput, ya. Tapi Tuhan mau kita juga menjadi bunga rumput. Maksudnya apa? Ada kemuliaan.
Ya, ada hal yang berbeda dari kehidupan orang Kristen yang biasa. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang luar biasa karena kita melayani Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang besar, tanda kutip ya, karena Tuhan, bukan menjadi orang-orang yang biasa karena kita melayani Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha sempurna. Dia mau orang Kristen bukan menjadi biasa-biasa. Di tahun 2022 ini kita mau kejar sesuatu hal yang luar biasa yang ada dalam diri kita melalui Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Kita lihat waktu Daniel ya, hidupnya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka dia memiliki roh yang luar biasa. Demikian juga roh yang luar biasa yang dimiliki oleh Daniel dimiliki juga oleh setiap kita. Ya, Tuhan membuat perbedaan waktu di kerajaan Babel. Kecerdasan daripada Daniel melebihi ya bersama dengan orang-orang teman-temannya ini 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang dunia. Nah, jadi setiap kita harusnya 10 kali lebih cerdas ya secara rohani lah dengan orang-orang dunia. Jangan malah kita kalah dengan orang-orang dunia. Kita harus lebih dahsyat, lebih hebat daripada orang-orang dunia. Nah, kalau kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, tidak lama, maka alangkah baiknya kita mengisi dengan tujuan yang kekal. Amin. Dengan tujuan yang benar, dengan tujuan yang kekal dan bisa berdampak bagi orang lain. Seperti tadi, kita menjadi rumput atau menjadi bunga rumput. Ya, jadi kita harus mengisi hari-hari ini yang singkat. Tahun ini saya 50 tahun. ABG ya. baru pecah. Ya, setengah abad malah sebenarnya ya. Nah, jadi kalau mau dihitung itu firman Tuhan katakan umur manusia 70 sampai 80 tahun. Jadi kalau mau dihitung-hitung nih normalnya gitu ya, 20-30 tahun lagi. Puji Tuhan kalau sampai 90 gitu ya. Kalau udah 100 janganlah nanti menyusahkan orang lain gitu ya. Nah, jadi cuma 20-30 tahun hidup saya di bumi. Ini normalnya. Tapi saya nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil saya. Nah, berarti waktu hidup kita ini singkat. Maaf, di sini yang sudah 70 tahun berapa orang? Pak Ferry ya? Pak Ferry udah 70, Bapak udah bonus nih. Ya kan? Nah, 73 udah tambah 3 tahun bonus nih kayaknya gitu ya. Nah, jadi kita harus lihat bahwa hidup kita ini sementara, singkat, tidak lama. Ya, Pak Ferry diberi sampai 73. Saya nggak tahu apakah saya sampai 73 atau enggak. Ya kan, kita nggak pernah tahu. Bisa orang pikir, wah udah tua, kayaknya lebih cepat nanti mau dipanggil. Belum tentu. Bisa jadi yang masih muda lebih cepat dipanggil daripada yang sudah tua. Sekarang kan sudah banyak berubah. Kalau dulu mungkin seperti itu, tapi sekarang enggak. Nah, jadi bagaimana kita mengisi hidup kita yang singkat, yang sementara, yang hanya 70-80. Nanti hidup kita kekal selama-lama di surga itu enggak ada hitungannya, kekal. Tapi yang singkat ini harus kita isi dengan tujuan yang kekal. Tujuan yang kekal. Nah, jadi apa sih tujuan orang Kristen? Sederhana aja deh, sebagai orang percaya, orang Kristen, kita harus hidup seperti Kristus telah hidup. Siapa yang harus jadi teladan? Yesus Kristus. Itulah yang jadi teladan kita. Ya, kalau tokoh-tokoh Alkitab yang lain tentunya kita belajar dari kehidupannya, bukan saja mereka orang-orang yang berhasil ya secara mungkin pekerjaan, hubungan rumah tangga, mereka juga banyak kali gagal. Tapi Yesus ini yang jadi teladan kita. Dia tidak pernah gagal, ya. Tapi buktinya dia luar biasa adalah Tuhan kita ini dia tidak berbuat dosa, tapi tetap dibenci oleh orang-orang. Ya, dia tidak berbuat dosa. Kalau orang berbuat dosa ya bisa orang membenci dia. Tapi tidak berbuat dosa, orang-orang banyak membenci dia. Bahkan mengatakan salibkan dia.
Nah, bagaimana dengan kita? Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus, tentunya kita juga harus siap kalau seandainya kita diperlakukan secara tidak benar, tidak adil. Kita belajar menjalani hidup seperti Yesus. Inilah yang harus jadi tujuan setiap orang Kristen. Bagaimana kita hidup menjadi seperti Kristus. Itu tujuan kekal yang Tuhan mau. Nah, mungkin di tahun ini kita kejar, kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana membangun supaya kerohanian kita tetap menjadi sehat, bahkan menjadi prima. Kemudian Tuhan juga mau supaya kita berdampak bagi orang lain. Saya lihat ada video yang dikirim melalui WA Group ya, menceritakan tentang seorang yang sudah mengalami kecanduan narkoba dan alkohol ya, sehingga hidupnya ini berantakan. Kenapa dia bisa berantakan? Karena dia melihat bagaimana anak dan istrinya ini mati terbunuh. Jadi dia padahal seorang tentara ya, yang mengikuti wajib militer, dia punya pangkat cukup baik, tapi waktu dia mengalami masalah dalam rumah tangganya, kehilangan anak dan istrinya, sehingga dia kecanduan alkohol, dia nggak bisa terima hidupnya, dia di jalanan, ya, jadi semacam tunawisma gitu ya di Amerika. Suatu kali ada sebuah organ atau piano di tengah jalan, terus dia lihat akan organ ini, dia punya potensi, dia punya talenta di permainan ini. Akhirnya dia duduk di organ ini, dia bermain. Waktu dia menyalurkan bakatnya, dia rajin main. Suatu kali ada seorang, kan zaman sekarang ini kan orang suka misalnya kalau lihat, wah ini bagus nih, langsung di upload lah gitu kan ya, divideokan permainan daripada ini orang tunawisma ya, jadi rambutnya gondrong, terus pakaiannya juga compang-camping, tapi mainnya bagus, main pianonya luar biasa. Kemudian setelah video itu jadi viral, orang pada bilang, wah ini pemain hebat ini bisa nih jadi, kalau dia jadi pelatih musik ini luar biasa. Akhirnya melalui video yang viral ini ada sebuah stasiun TV yang datengin dia. Kemudian stasiun TV ini mengirimkan ada seorang pelatih perempuan untuk membina dia sehingga dia masuk rehabilitasi, dididik. Hanya butuh berapa? Puji Tuhan, dia hanya butuh kalau nggak salah cuma seminggu, hidupnya mengalami perubahan. Ya, melalui dididik, direhabilitasi supaya dia pun bisa membangun dirinya sendiri. Akhirnya dia dipercayakan untuk main piano di stadion yang disaksikan oleh 75.000 di stadion San Francisco. Dan setelah orang lihat permainannya, wah orang bilang ini pemain hebat. Akhirnya si pelatih yang disuruh atau diperintahkan oleh stasiun TV ini terus melatih dia sampai akhirnya dia punya kontrak untuk membuat sebuah rekaman melalui permainan pianonya. Dan setelah dia susun kontrak, dia masih tetap direhabilitasi. Akhirnya dia punya sebuah prinsip hidup. Dia bilang bahwa tidak ada kata terlambat. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesempatan yang baru. Amin. Nah, hari-hari ini bagaimana kisahnya kan sebenarnya nggak bagaimana ya, bisa dibilang kebetulan tapi nggak kebetulan. Ada aja orang yang upload permainan dia, disebarkan, ada stasiun TV yang mau bahkan membuat sebuah kontrak untuk rekaman. Dimulai dari iseng gitu ya. Ada orang yang iseng tapi bisa berdampak bagi kehidupan orang ini. Nah demikian juga kita, kalau kita merencanakan sesuatu yang membuat hidup kita berdampak bagi orang lain, tentunya ini adalah hal yang luar biasa. Akhirnya saya lihat lagi ada di video, ada namanya siapa ya, Haji Mas Said atau siapa ya, pemusik gitu ya. Tahu-tahu dia bilang gini, dia lihat video seorang ibu-ibu dengan
seorang mungkin suaminya, bapak tua gitu ya, main keroncong, nyanyinya lagu hidup ini adalah kesempatan gitu kan. Nah waktu si pemusik ini, saya lupa namanya gitu ya, pemusik ini lihat permainan musik dan suara daripada ibu ini, dia sebarkan di media sosialnya supaya tolong ibu ini siapa, saya pengen ketemu dengan ibu ini dan saya mau menawarkan sebuah pekerjaan karena suara daripada ibu ini bagus, ya. Nah jadi di sini kita lihat bahwa ada begitu banyak kesempatan yang bisa kita berikan, kita bisa raih, ada kesempatan-kesempatan yang baru di tahun 2022 ini supaya hidup kita boleh menjadi dampak bagi orang lain. Amin. Mari kita melihat hal itu bukan buat diri kita sendiri, tapi biarlah hidup kita dapat berguna bagi banyak orang, bagi orang lain. Kita bukan sekedar menjadi tanaman rumput yang akan kering dan mati tanpa memiliki sebuah keindahan, tapi kita akan menjadi bunga rumput yang akan orang melihat ada kemuliaan. Hidup kita berguna bagi orang lain, sehingga keindahan kita membuat orang mengagumi dan memuliakan Allah Sang Pencipta yang telah menciptakan kita. Ya, itu yang pertama, sadari bahwa hidup kita ini sementara. Yang kedua adalah terima firman Allah yang kekal. Mari sama-sama katakan, terima firman Allah yang kekal. Mari kita lihat ayatnya dalam ayat yang ke-25. 1 Petrus 1 ayat yang ke-25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Alkitab katakan bahwa firman Allah itu kekal. Firman Allah itu untuk selama-lamanya. Jadi firman Tuhan itu selain hidup, firman Tuhan itu kekal. Kita tahu bahwa waktu Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan firman Tuhan. Jadilah petang, jadilah pagi, jadilah pagi, jadilah petang, ya kan? Itu firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi setiap firman ini kekal. Firman itu kekal untuk selama-lamanya di sorga. Di dalam kitab Mazmur dikatakan seperti itu. Jadi yang membuat kita hidup dalam kekekalan adalah bagaimana kita menerima firman yang kekal itu. Waktu kita mempercayai firman Tuhan, karena sekali Tuhan berfirman, dia tidak pernah, nggak pernah mengambilnya kembali. Kalau dia sudah berkata, berfirman, maka itu pasti jadi. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi percayai semua firman Tuhan, karena firman itu untuk selama-lamanya. Sekali dia sudah berkata, kalau Tuhan sudah berjanji kepada setiap kita, maka dia tidak akan mengingkari. Amin. Kalau kita berjanji, ya, hal yang memulai, hal yang mengakhiri. Jadi nggak pernah, kadang-kadang kita bisa percaya. Kalau udah janji-janji kan, janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi kan. Janji-janji ntar akhir tahun yuk kita ke jalan-jalan keluar kota. Tapi waktu pandemi kan kita nggak bisa. Maaf ya, karena ini pandemi jadi kita nggak bisa jalan-jalan keluar kota. Nah manusia janjinya masih bisa berubah. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah berjanji, kalau Tuhan sudah berkata, aku memberkati kamu, sama seperti Abraham. Waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, ada perjanjian Tuhan terhadap Abraham, maka dia setia menepati janjinya. Amin. Oleh sebab itu, mari hidupi, percaya, terima firman yang kekal. Waktu engkau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, tidak ada satu musuh pun, tidak ada sesuatu pun yang dapat membatalkan firman Tuhan atas itu. Tuhan berkata begini, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kamu pegang firman Tuhan. Tuhan, engkau berjanji, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan, engkau memberikan kepadaku hari depan yang penuh dengan pengharapan. Engkau berkata bahwa masa depan itu sungguh ada.
Saya percaya bahwa saya punya masa depan. Di tengah situasi yang tidak pasti ini, Tuhan pasti berjanji, Tuhan menyediakan segala yang aku butuhkan. Tadi lagunya kita nyanyikan kan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Gak usah nyanyi, nanti kalau saya nyanyi lama lagi ya. Takutnya juga urapan ini ngalir, nanti semua pada pijamah ya. Ya, jangan sampai tidur tapi kayak. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bahwa kalau kita berdiri di atas firman, firman tidak pernah gagal. Amin. Sebab itu terima firman Tuhan dengan percaya. Manusia yang hidup dalam dosa mustahil akan memiliki hidup yang berbahagia dalam kekekalan. Karena firman Allah itu hidup dan kekal. Dan Tuhan berjanji setiap orang yang menerima firman Tuhan akan dilahirkan kembali dan memiliki kekekalan dari Allah yang kekal. Jadi maksudnya kalau Tuhan sudah berjanji atas setiap kita lewat firman, maka itu harus kita iman, kita percaya. Ya, jangan ragukan firman Tuhan. Pendeta boleh berjanji, ya, orang lain bisa berkata-kata baik, tapi Tuhan tidak pernah mengingkari perkataannya, firman-Nya, janji-janjinya atas hidup kita. Sekalipun mungkin kita harus melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, ya, penderitaan, bahkan kita mengalami orang-orang yang jahat yang menyakiti kita, tapi kita jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena sekali Dia berfirman, sekali Dia berjanji, Dia setia menepati janjinya. Dan terima firman Tuhan itu. Mari, ya, saya mendorong ada sebuah yayasan di sini ya yang mengajarkan kita untuk gemar membaca Alkitab. Setiap hari 2 pasal. Kita baca Alkitab, ya, mulai dari baca. Setelah itu kita renungkan. Baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Hidup kita akan menjadi orang-orang yang mengikuti, menuruti firman, sehingga kekekalan itu akan terjadi dalam hidup kita dengan sendirinya. Jadi kalau mau hidup kekal, mau jalanin hidup di dalam kekekalan, ya, maka kita harus menghidupi firman Tuhan. Ya, itu sesederhana seperti itu. Tapi dampaknya pastinya luar biasa. Kayaknya kita pikir, cuman baca Alkitab, apalagi kalau sudah imamat. Nah, ini pasti ngantuk nih, silsilah. Mungkin semangat dikit kalau sudah Kidung Agung, misalnya. Anak-anak muda ini seru nih kayaknya nih. Nah, terus sudah sampai ke Wahyu tambah bingung, karena kenapa ini simbol-simbol ini maksudnya apa nih? Nah, jadi ada banyak hal, tapi waktu kita setia, kita baca firman, kita percaya akan firman Tuhan, maka hidup kita dengan sendirinya akan berubah. Amen. Pasti berubah. Kita dengar firman Tuhan aja, ya kan? Firman Tuhan itu tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Apa yang dikatakan itu akan Tuhan lakukan seturut dengan firman. Oke ya. Nah, itu yang kedua. Singkat saja, yang ketiga, yang terakhir adalah lakukan. Apa yang kita harus lakukan? Lakukan adalah lakukan kasih persaudaraan yang tulus. Ya. Jadi yang pertama, sadari bahwa hidup kita sementara. Yang kedua, kita terima akan firman Allah yang kekal. Dan yang ketiga adalah lakukan kasih persaudaraan yang tulus. Nah, mari kita lihat ayatnya dalam ayat yang ke-22. Ayat 22 berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Nah, agar memiliki rohani yang sehat, kita harus mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, yaitu kasih yang sejati yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya. Kasih yang tulus itu kasih yang apa? Ya,
kasih agape, bukan tulus sama bulus, beda T sama B doang gitu ya. Bukan, harus tulus ikhlas. Berarti kasih agape. Kasih agape itu kasih yang seperti apa? Agape bukan EGP ya. EGP emang gue pikirin ya. Nah, adalah kasih yang tanpa syarat, tanpa pamrih. Betul ya, kasih yang tidak munafik, tidak berpura-pura, kasih yang tidak egois, ya, kasih yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Ini kasih yang sempurna, kasih Tuhan sendiri. Kita harus punya, mulai dari kasih persaudara. Jadi kita punya kasih Tuhan dulu, kasih yang agape ini kita terima kasih Tuhan ini dan kita lakukan melalui mengasihi saudara-saudara. Kita ini kan semua keluarga, amin. Keluarga kerajaan Tuhan. Kita semua satu di dalam Kristus. Jadi walaupun kita mungkin dari keluarga, dari secara fisik kita berbeda-beda ya, secara suku, secara mungkin rambut kita berbeda gitu ya, ada yang hitam, ada yang putih gitu ya, terus berbeda-beda secara fisik, secara kulit dan semua, tapi kita satu keluarga di dalam Kristus. Dan kita menyadari bahwa kita ini bersaudara. Amin. Kita harus punya kasih yang tulus satu dengan yang lain. Kita harus saling mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli. Bahkan kalau kita lihat ada saudara kita yang sedang lemah, ya, butuh pertolongan, yang sedang jatuh, bagian kita adalah menolong, mengingatkan, menasehati, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, dan banyak hal yang bisa kita buat sebagai saudara di dalam Kristus. Nah, ini yang perlu kita lakukan agar kita memiliki kehidupan rohani yang sehat. Kita harus mengamalkan kasih persaudaraan, karena kasih yang sejati itu sudah diberikan. Kita lihat bahwa perbedaannya kan, dunia ini sedang membutuhkan kasih, betul ya? Kasih di dunia ini sudah semakin hari semakin dingin. Kata firman Tuhan juga menjadi semakin dingin. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen? Yesus datang untuk menyatakan, membuktikan akan kasih Bapa. Karena firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah, kasih Bapa kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya, supaya orang bisa lihat kasih Tuhan itu seperti apa. Ada di dalam Yesus. Dan setelah Yesus naik ke sorga, Dia mengutus Roh Kudusnya kepada setiap kita, maka kita inilah yang meneruskan kasih Tuhan itu kepada orang lain yang membutuhkan kasih Tuhan. Dunia ini butuh kasih Tuhan. Dan siapa yang dapat menyebarkan kasih Tuhan itu? Yaitu kita. Lewat pemberitaan Injil, pemberitaan firman, dan lewat perkataan, perbuatan kita yang menunjukkan akan kasih Tuhan yang besar. Amin. Nah, inilah tugas kita. Kalau kita sudah terima kasih dari Tuhan, maka kita harus melakukan kasih persaudaraan dengan tulus. Dan ketika orang yang percaya itu mengalirkan kasih tersebut kepada orang lain, maka kasih Allah akan semakin sempurna dalam diri orang tersebut. Benar kan? Kalau kita udah terima kasih dari Tuhan, kalau kita nggak pernah alirkan, maka kasih kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Ya. Tapi waktu kita mengalirkan kasih Tuhan yang sudah kita terima, maka kasih dalam diri kita menjadi sempurna. Ya. Kasih yang besar itu saya pernah membayangkan beberapa waktu lalu. Kasih Tuhan itu sebesar apa sih? Katanya kasih Tuhan besar. Firman Tuhan katakan, kasih itu sepanjang, lebar, luas, dan dalam. Kasih Tuhan itu nggak terukur. Ya, bahkan buktinya apa? Buktinya seperti Bapak. Bapak mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bukti kasih Tuhan yang besar. Dia merelakan anaknya, bahkan harus terpisah. Coba bayangkan, Bapa dan Yesus ini kan satu ya, nggak bisa terpisahkan. Tapi untuk satu momen tertentu, waktu ada di atas kayu salib, ya, Yesus berkata apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Bapakku, ya kan? Dia kehilangan. Bapak memalingkan mukanya untuk sementara waktu. Tapi bagi Yesus ini adalah sesuatu hal yang nggak pernah ada. Bapak dan Yesus ini satu, tapi karena menanggung dosa seluruh umat manusia, dia harus terpisah untuk sementara dengan Bapa. Kasih Bapa yang sempurna. Kalau kita terpisah dengan orang yang kita kasihi, ya seringkali kita kehilangan begitu luar biasa. Nah, apalagi yang hubungan Bapa dengan Yesus ini sudah sangat dekat, terpisah untuk sementara, ini sangat ya bisa dibilang menyakitkan. Tapi Bapa rela karena kasih-Nya untuk menebus kita dari dosa-dosa. Demikian juga kita. Mari kita menerapkan kasih Tuhan, kita lakukan kasih Tuhan, karena kasih Tuhan itu sempurna waktu kita melakukan hidup kita. Karena kasih yang sempurna itu melenyapkan apa? Ketakutan, ya. Ketakutan, karena orang takut itu menggambarkan bahwa dia tidak punya kasih Tuhan. Itu Alkitab katakan itu dalam 1 Yohanes, ya. Jadi kalau kita mau memiliki kasih yang sempurna daripada Tuhan, saya percaya kita nggak akan pernah takut. Kita nggak takut tentang masa depan, kita tidak takut akan hal-hal yang terjadi di sepanjang hidup kita, karena kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Barang siapa takut, firman Tuhan katakan dia tidak memiliki kasih. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Mengasihi Tuhan. Kemudian setelah kita terima kasih Tuhan, kita sebenarnya nggak bisa mengasihi Tuhan, benar nggak? Tuhan yang sudah mengasihi. Bagian kita menerima kasih. Setelah kita terima kasih, sebanyak kita menerima kasih Tuhan, sebegitu juga kita akan melakukan perbuatan kasih. Jadi kalau kita mau melakukan perbuatan kasih, terima lebih banyak kasih Tuhan. Mengerti begitu besar kasih Tuhan, baru kita bisa buat perbuatan kasih. Ya, kalau kita mau melakukan perbuatan kasih dengan kekuatan kita sendiri, malah bukan menimbulkan hal yang baik, malah seringkali jadi salah, gitu ya. Tapi waktu kita terima kasih Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan terima kasih Tuhan, dan kasih itu menjadi sempurna waktu kita melakukan firman Tuhan. Ya, ini seri firman Tuhan. Biarlah di tahun 2022 ini, yang kita sudah masuki selama kira-kira 2 hari, ya. Hari yang kedua kita masuki tahun 2022 ini, mari kita mau mulai membangun kesehatan rohani kita. Pastikan bahwa kerohanian kita tidak sedang dalam keadaan sakit, tapi kerohanian kita sedang sehat dan prima. Buktinya apa? Yaitu kita menyadari bahwa waktu kita singkat, hidup sementara di bumi. Terus yang kedua, kita terima akan firman Allah yang kekal. Dan yang ketiga, kita melakukan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Maka hidup kita akan berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita meteraikan firman Tuhan hari ini. Bapak, terima kasih buat kebenaran yang kami dengar pada pagi hari ini, di minggu pertama di tahun 2022. Tuhan, tolong kami bukan saja menjadi pendengar daripada firman-Mu, tapi setiap firman yang kami dengar, kami mau belajar melakukannya. Kami tahu kami seringkali lemah, kami seringkali tidak bisa menjadi pelaku firman. Tapi tolong kami Tuhan, beri kami kemampuan, beri kami kekuatan. Kami berserah kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kami, bahwa Tuhan memberikan hal-hal yang baik di sepanjang kehidupan kami, bahwa Tuhan setia menepati janji-janji-Mu. Oleh sebab itu kami mau menjadikan firman Tuhan sebagai dasar, menjadi landasan dalam kehidupan kami menjalani hari-hari kami, Tuhan. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini, Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, sehingga hidup kami bukan saja berguna bagi diri kami, tapi hidup kami boleh berdampak bagi orang lain. Kami bukan saja menjadi rumput biasa,
tapi kami boleh menjadi bunga rumput di mana keindahan dan keindahannya itu dapat membuat orang kagum akan Tuhan yang telah menciptakan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami, sebab kami percaya kebenaran itu akan memerdekakan kami. Roh Kudus yang bekerja lebih dari apa yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan dengan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan mau menikmati hidangan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami mau terima tubuh dan darah Tuhan, persekutuan kami dengan Tuhan, sehingga kami menyadari bahwa hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup dan tinggal di dalam kami. Ini kami Tuhan, kami mau terima Engkau Tuhan, dan menyadari bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi waktu kami mengingat akan tubuh dan darah Tuhan, kami tahu Tuhan bersama dengan kami, Tuhan beserta dengan kami. Kami sanggup menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan yang satu lagu, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin Tuhan. tiada kau ingat Lagi pelanggaranmu, jauh ke dalam bibir laut, jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan, betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar. Tuhan, ajar kami menyadari akan besarnya kasih Tuhan bagi kami Tuhan. Takkan Kau pandang hina kami, setiap hati yang hancur di hadapan Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Oh, ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan setiap kami. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Bapak. Setiap kali kami mau menerima perjamuan Tuhan melalui tubuh dan darah Tuhan, kami mau mengingat akan Tuhan yang tidak berbuat dosa, Tuhan yang mau datang menjadi manusia untuk menebus kami dari setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Dan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, semua dosa-dosa kami yang tidak terampuni melalui perbuatan-perbuatan kami, tapi melalui penebusan Yesus di atas kayu salib, semua dosa kami sudah diampuni. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kami.
yang seharusnya kami adalah penghuni-penghuni neraka. Tapi Tuhan sudah mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan buat penebusan dosa-dosa. Terima kasih buat pengampunan oleh karena kasih Tuhan atas hidup kami Tuhan. Engkau memberikan kami sorga Tuhan, untuk kami tinggali pada saat kami kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kasih dan pengampunanmu Tuhan. Dan ajar juga kami untuk mengasihi dan mengampuni orang yang sudah bersalah dan berbuat dosa kepada kami, berbuat jahat kepada kami. Sebab sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami juga mau belajar untuk mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat roti di atas kepala kita. Dan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum kita makan, kita mengingat akan tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan. Kepalanya dimahkotai duri, tangannya yang dipaku, kakinya yang dipaku. Bahkan pada waktu tidak ada lagi kekuatannya, ada tombak yang menusuk lambungnya sehingga keluar air dan darah. Semua penderitaan Kristus, penderitaan tubuh Kristus, itu untuk menebus kita dari semua penderitaan-penderitaan di sepanjang kehidupan kita. Kecenderungan-kecenderungan berdosa kita, keinginan-keinginan berdosa kita, Tuhan sudah menebus. Bahkan bilur-bilur Yesus yang berdarah menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Tubuh kita sudah disembuhkan dari segala sakit penyakit. Mari kita percaya bahwa Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan memulihkan seluruh kehidupan kita, dan hidup kita boleh menjadi baru di dalam Kristus. Mari sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami boleh bersekutu dengan tubuh-Mu Tuhan. Ini menyadari Tuhan bahwa sebagaimana tubuh-Mu Tuhan telah dipecah-pecahkan, hidup kami juga sudah dipecahkan Tuhan bagi Engkau. Hidup kami Tuhan adalah milik-Mu. Kami adalah tempat tinggal daripada Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat juga cawan di atas kepala kita. Dan dengarlah firman yang berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, demikian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Hari sebelum kita meminum, kita mengangkat cawan di atas kepala kita. Kita mengingat bahwa kita terima cawan perjanjian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Darah Kristus sudah menyucikan kita, mengampuni semua dosa kita. Darah Yesus memperteraikan kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan darah Yesus juga telah mengangkat kita telah dijadikan anak-anak Allah. Dan kita juga berkata dengan iman bahwa kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Oleh sebab itu kita tidak lagi hidup dalam intimidasi iblis, kita tidak lagi hidup di dalam dakwaan iblis, tapi kita hidup di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Janji-janji Tuhan digenapi oleh karena darah Yesus yang memeteraikan hidup kita dan memeteraikan janji-janjinya terjadi atas hidup kita. Sebelum kita meminumnya, dengarlah firman yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus.
kasih Tuhan, kami bersekutu dengan Engkau, tubuh dan darah-Mu. Engkau hidup dan tinggal di dalam kami. Kami hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Dan jika Engkau hidup di dalam kami, siapakah musuh kami? Siapakah lawan kami? Siapakah semua pekerjaan-pekerjaan iblis yang coba untuk mengganggu kami? Jika Tuhan menudungi kami, Tuhan beserta dengan kami, kami akan melakukan hal-hal yang besar. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami kesembuhan, Tuhan yang memberikan kami pemulihan, Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Maka kami tidak perlu takut dan khawatir. Terima kasih Bapa, Engkau yang memeteraikan seluruh janji-janji-Mu dalam kehidupan kami, dan kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya. Pada saatnya kita ingin memberikan persembahan. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan nanti kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Berikan kami dengan hati yang ikhlas dan rela Tuhan. Memberikan bukan karena kemauan kami, tapi karena Engkau yang sudah memberikan kami. Terima kasih Bapak. Kami siap memberikan persembahan ini dengan hati yang ikhlas, damai sejahtera, sukacita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah padamu, berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah ini, ada pengumuman? Tidak ada. Ya. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akhiri ini. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya berkat
Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau Tuhan yang maha besar bagi setiap kami. Engkau maha kuasa, Engkau yang mengampuni kami dan melayakkan setiap kami. Terima kasih Bapa, di penghujung daripada ibadah kami mau membawa akan setiap pergumulan dan segala persoalan kami sebagai jemaat Tuhan. Kami percaya pada waktu kami bersekutu dengan Tuhan dan beribadah, maka setiap kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Karena Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Bahkan jika kami datang dengan pergumulan masalah ekonomi, kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kami berdoa Tuhan yang membukakan jalan. Setiap jemaat yang sedang dalam pergumulan masalah yang berat Tuhan dalam ekonomi, Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan tuntunan, Tuhan berikan hikmat, sehingga kami akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar, yang membuat kami hidup di dalam janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi jemaat yang bekerja, Tuhan berikan terus mereka setia di dalam pekerjaan, mereka mengerjakan pekerjaan dengan baik Tuhan, penuh dengan kejujuran dan dengan integritas Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat yang mungkin membutuhkan pekerjaan, Tuhan menyediakan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang layak untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga mereka. Sebab kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu pada waktu kami membutuhkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami umat Tuhan yang setia beribadah kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat yang saat ini mungkin mereka sedang kuliah, sedang belajar di sekolah Tuhan. Tuhan yang berikan mereka hikmat, kecerdasan, kepandaian, sehingga mereka dapat sekolah, kuliah dengan baik, mendapatkan nilai-nilai yang baik, dan hidup mereka juga boleh menjadi berkat. Sekalipun mereka adalah anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, tapi melalui hidup mereka, tutur kata mereka, sikap mereka Tuhan, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi setiap pergumulan masalah rumah tangga, antara hubungan baik suami dengan istri, hubungan antara orang tua dengan anak. Kami berdoa, kami percaya janji Tuhan bahwa di akhir zaman Tuhan akan memberikan roh Elia, roh Tuhan sendiri, sehingga hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya. Tuhan memulihkan hubungan keluarga Tuhan. Kami percaya itulah yang Tuhan sedang mau kerjakan untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah, dipulihkan Tuhan, sehingga anak-anak akan mengasihi orang tua, demikian juga orang tua akan mengasihi anak-anak, sehingga hidup mereka akan menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan dari setiap jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan jodoh. Tuhan memberikan jodoh yang terbaik, Tuhan menyediakan orang-orang yang tepat, sehingga mereka boleh membangun sebuah bahtera rumah tangga yang didasari oleh takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bahkan menjawab doa-doa kami lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi pemerintahan bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, staf menteri, pemerintahan baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kami memberkati setiap pemimpin bangsa kami. Kami memberkati akan TNI dan Polri Tuhan untuk menegakkan keamanan di bangsa ini, supaya bangsa ini dijauhkan dari semua rancangan-rancangan jahat yang mencoba memecah belah bangsa ini. Tuhan yang membuat bangsa ini tetap maju, bangsa ini terus berkarya Tuhan, bangsa ini boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan juga, berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga dimanapun mereka ditempatkan, mereka boleh menjadi anak-anak terang yang akan membawa terang kemuliaan Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa, jadikan setiap kami sebagai terang dunia, menjadi garam dunia, dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih, ini doa permohonan kami, dan jika sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terimalah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, kasih sayang, cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus
Roh Kudus yang telah diberikan bagi setiap kita untuk menjadi penghibur, menjadi penolong yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran, akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita, sehingga janji Tuhan kamu akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa saja yang engkau perbuat dengan tanganmu, Tuhan beserta, Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, semua janji-janji yang besar, janji-janji yang ajaib, yang tidak dapat mungkin kami mengerti dan tidak pernah kami tahu, semuanya disediakan bagi Tuhan, bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami, kami tidak kedapatan bercacat celah. Kami tetap hidup dalam kebenaran, hidup kudus, dan Tuhan Yesus akan mengangkat kami di awan-awan yang permai, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah janji berkat ini turun atas setiap kami.